warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam selamat warahmatullahi wabarakatuh. semangat pagi semuanya. Pagi, Bu. Pagi, semangat ya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Ibu minta tolong kepada Iksan untuk memimpin doa kegiatan kita hari ini. Silakan Iksan. Baiklah, sebelum kita jalan pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Amin. Doa selesai. Ya, amin. Terima kasih untuk Iksan. Bagaimana semuanya? Sudah siap untuk belajar hari ini? Siap. Jaringannya insya Allah mendukung ya. Sebelum kita mulai, Ibu minta tolong semuanya aktifkan dulu kameranya. Ibu mau lihat dulu semuanya. Rizka, Winda, Amira. Oke. Semua aktifkan dulu. Aturan dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini, kalau ada yang mau berbicara, kalian bisa menggunakan fitur raise hand yang ada di pojok kanan bawah, yang angkat tangan. Dan kita hari ini materi kita tentang gelombang mekanik untuk pertemuan pertama ya, gelombang mekanik. Ini kemudian selanjutnya ya, adapun motivasi pembelajaran kita pada hari ini, tugas kita itu bukanlah untuk berhasil. Tugas kita adalah untuk mencoba, karena di dalam mencoba itulah kita menemukan kesempatan untuk berhasil. Ini kalian ingat-ingat kembali materi SMP-nya ya. Masih ingat? Di SMP itu kan sudah pernah belajar materi tentang gelombang. Nah, di sini ada dua gambar. Yang satu tentang air laut, yang satunya cahaya matahari. Nah, kalian masih ingat peristiwa ini? Yang pertama dulu, yang ini. Gambar yang pertama. Masih ingat peristiwa ini? Ini peristiwa apa? Masih, Bu. Apa? Tsunami Aceh. Ini gelombang apa namanya? Tsunami. Gelombang tsunami. Oke, kalau yang ini gelombang atau bukan ini? Nah, untuk hari ini ada KD, kompetensi dasar yang akan dicapai, yaitu KD 3.8, yaitu menganalisis karakteristik gelombang mekanik. Dan IPK itu indikator pencapaian kompetensi. Berarti indikator ini harus kalian capai dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Ada 5. Nah, tujuan pembelajaran yang akan dicapai, yaitu tujuan untuk mencapai indikator tadi. Ada 5 indikatornya, maka tujuannya juga ada. Peserta didik mampu menjelaskan pengertian gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik berdasarkan hasil diskusi kelompok dengan baik. Nah, bisa dipahami? Jadi ada 5 poin penting ya yang harus dicapai untuk hari ini. Paham anak-anak? Iya, Bu. Selanjutnya, ini apa yang akan kita lakukan pada hari ini? Nah, jadi mekanisme pembelajaran kita pada hari ini, nah kita kan sekarang berada di Meet, maksudnya di meeting sekarang ini, kita akan sampai ke tahap orientasi masalah, baru nanti Ibu akan bagikan kelompok. Setelah kita bagi kelompok, kalian silakan log out dari meeting dulu, terus kita masuk ke WA grup kelompok. Di WA kita akan membahas tentang ELKPD kalian, nanti melalui situs live worksheet. Nah, nanti di WA ini kita akan membahas sampai hasil karya, sampai kalian menyelesaikan LKPD. Nanti atau 25 menit sebelum berakhir kita masuk kembali di Meet, baru kita presentasi sampai kepada kegiatan penutup. Setelah itu selesai. Nah, kalian lihat dua gambar ini? Lihat gambarnya? Lihat, Bu, lihat. Gambar apa itu yang pertama, Mir? Ini gambar apa? Gambar gelombang. Gelombang air laut. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa air laut tidak menyebabkan banjir di pinggir pantai? Memang kalau air laut ke pinggir pantai itu, air lautnya ikut ke pantai atau tidak? Ikut, Bu. Air lautnya ikut ke pantai? Ya, ikut. Gambar yang kedua, ini ada gambar kapal. Ini kapal selam. Di bawah ini kapal yang di permukaan air laut, ini di dalam dasar. Termasuk jenis gelombang apa pada peristiwa gambar di atas. Sekarang kita masuk ke WA grup kelompok. Nah, nanti kalian akan bergabung ke kelompok 1, kelompok 2 maupun kelompok 3. Sudah Ibu bagikan di kelompok di WA grup. Ini sudah masuk ke WA ya. Jadi kelompok 1 sudah, kelompok 3 ada Ahmad Iksan. Oke, sudah join semua kan? Ini silakan semuanya mengakses untuk link ELKPD-nya. Ibu kirimkan dulu link LKPD-nya.
link LKPD sudah Ibu kirimkan di grup, sudah diakses, silakan dibuka ya. Sudah dibuka LKPD-nya? Sudah, Bu. Sudah kan? Jadi kalau di LKPD online bentuknya dia seperti ini. Nah, kalian nanti buka langsung seperti ini. Jadi bisa diklik ini, kelasnya, kelompoknya, nama anggota. Kalian langsung isi ini, kelas berapa, kelompok, sama nama anggota. Ini sudah kalian isi, sudah diisi kan? Oke, sudah pengisian itu. Nah, di sini ada nama kegiatannya adalah mari bereksplorasi perbedaan gelombang transversal dan longitudinal. Rumusan masalah. Nah, ini LKPD-nya. Nah, ini dia rumusan masalah yang akan kalian isi. Berdasarkan tujuan kegiatan yang akan dicapai, rumusan masalah pada kegiatan hari ini adalah, ada pertanyaan anak-anak? Amir paham? Nggak ada, Bu. Oke. Nggak ada, Bu. Oke, nggak ada ya. Nah, nanti pada saat kalian mengerjakan LKPD, di situ ada pengisian tabel hasil pengamatan. Atau kalian upload di link ini ke WA grup kelas. Oke, semuanya silakan log out dulu dari Meet ini. Kita langsung ke berkoordinasi secara asinkronus melalui WA grup kelas. Meet-nya Ibu nggak tutup, nanti kalian tinggal join kembali lagi. Apalagi yang belum join ini. Sekarang kita masuk ke tahap presentasi. Presentasi untuk perwakilan kelompok. Kelompok Nurul, 2, Bu. mana? Kelompok 2 dulu. Oke, silakan. Share screen Amira, Bu, yang presentasi saya. Oke, mana Amira? Ini hasil LKPD dari kelompok 2. Ya, silakan Mawon presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardi Karis Mawan. Saya dari kelompok 2, ada Taufik, ada Amirah Faras Febria, ada Jumriani, dan selanjutnya tadi ada Rizky Nabila. Oke, di sini ada mari bereksplorasi apakah perbedaan gelombang transversal dan longitudinal. Adapun tujuan dari kegiatan ini yaitu kita mencari tahu apa sih perbedaan dari gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Sebelumnya di sini kita ada rumusan masalah. Masalah yang kami dapat tidak, setelah itu di bawahnya kami juga disuruh mengamati terdapat 3 jenis percobaan. Percobaan yang pertama itu ada sebuah selinki yang digetarkan ke kiri dan ke kanan, yang menghasilkan itu dapat bukit dan lembah ya. Jadi dia modelnya seperti ya ada bukit dan lembah ya gitu. Iya. Setelah itu pada percobaan kedua, selinki yang diberi kanan ke depan dan ke belakang. Dan yang ketiga itu ada percobaan yang digetarkan ke kiri dan ke sama hal ada percobaan yang pertama, hanya saja media yang digunakan berbeda. Kesimpulannya, perbedaan gelombang transversal dan gelombang longitudinal itu tentu saja terdapat pada arah rambat dan arah getarannya. Jika pada gelombang transversal, arah rambat dan getarannya itu tegak seperti ya.
Nah, sedangkan pada longitudinal, arah rambat dan getarannya itu saling sejajar. Terima kasih untuk Adri Karismawan. Oke, yang lain silakan beri aplaus dulu untuk Mawan. Luar biasa sekali ya presentasinya. Jadi kita sudah lihat tadi presentasi dari kelompok 2. Untuk kelompok yang lain, kira-kira ada pertanyaan nggak untuk presentasi dari kelompok 2? Atau ada tanggapan? Nah, jadi sudah dapat nih perbedaannya gelombang transversal sama gelombang longitudinal. Apa tadi perbedaannya gelombang transversal? Kalau gelombang transversal itu arah getarnya bagaimana, Winda? Lurus Dengan arah rambatnya. Kalau longitudinal? longitudinal itu getarnya searah dengan rambatnya. Ya, sejajar ya. Ya, Kelihatan. jadi ini gambar yang tadi tentang gelombang, ini gelombang tsunami Aceh. Sebenarnya kenapa tidak terjadi banjir di pinggir pantai? Karena sebenarnya gelombang itu adalah suatu getaran yang merambat. Dalam perambatannya, gelombang itu membawa energi atau tenaga. Nah, sekarang jenis-jenis gelombang. Nah, jenis-jenis gelombang itu terbagi menjadi 3. Berdasarkan arah rambatan dan arah getarnya dibedakan menjadi 2. Longitudinal dan transversal. Untuk fokus kita pada hari ini gelombang transversal dan longitudinal. Nah, ini dia cirinya. Longitudinal ini ada rapatannya, ada regangan. Nah, ini arah getarannya sama arah rambatnya sama-sama ke kanan dan ke kiri. Kalau yang ini adalah gelombang transversal. Yang ini arah getarnya naik turun, arah rambatnya ke kanan. Arah rambat gelombang. Seperti inilah permukaan air laut. Bisa dipahami, anak-anak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ya, ada pertanyaan sampai sini? Nah, nanti setelah kita menutup meet ini, kalian akan melakukan penilaian sikap dan penilaian kognitif. Silakan tadi. Oke, bisa dipahami untuk penilaian? Oke. Siapa yang mau buat kesimpulan untuk pembelajaran kita hari ini? Kesimpulannya yaitu perbedaan gelombang transversal dan gelombang longitudinal terletak pada arah rambat dan arah getarnya. Oke, baik sekali Winda. Ya, Gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarnya tegak lurus dengan arah rambatnya, membentuk Ya. gelombang sinus. Sedangkan gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarnya searah dengan arah rambatnya. Oke, baik sekali. Terima kasih untuk Winda. Yang lain, sekarang kita ke tahapan refleksi. Yuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pribadi, pembelajaran seperti ini menurut saya lebih efektif jika dibandingkan hanya sekedar dikasihkan tugas kemudian dikerjakan secara mandiri. Karena kalau cara begini kita bisa saling ada timbal balik terhadap teman kelompok. Jadi bisa kita apa yang kita tidak ketahui bisa kita saling share kepada teman-teman sekalian. Jadi artinya pembelajarannya tidak monoton gitu, Bu. Oke, terima kasih saran yang sangat baik, masukan yang sangat baik. Terima kasih untuk Amir. Ya, untuk materi selanjutnya Ibu sampaikan pertemuan kedua. Ya, kita rancang untuk minggu depan, insya Allah minggu depan pertemuan kedua. Materinya itu tentang besaran-besaran gelombang. Mekanisme pembelajarannya kurang lebih sama seperti hari ini. Ya, sebelum menutup, Ibu minta satu orang pimpin doa lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah teman-teman sekalian, untuk sebelum mengakhiri kegiatan belajar kita, marilah kita berdoa bersama-sama semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa menjadi berkah untuk kita di kedepannya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Dimulai. Amin. Berdoa selesai. Sekian tuh. Amin. Terima kasih untuk Amir dan semuanya. Pembelajaran hari ini kita selesai. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.